Teman dari teman gua mengatakan bahwa dia masuk BUMN, kemungkinan karena dia pernah berpikir hal tersebut di beberapa tahun sebelumnya dan akhir-akhir ini dia membaca bahwa atau melihat di internet bahwa ada law of attraction dan dia menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan di sebelum-sebelumnya adalah manifestasi dan ketika dia diterima di BUMN adalah hasil dari manifestasi yang dia lakukan di beberapa tahun sebelumnya. Sampai ia mengatakan bahwa hal ini banyak bukti dari dunia sains atas kebenarannya. Gua sangat tidak setuju kalau law of attraction ini diromansakan ke dalam bidang sains. Sejauh yang gue baca, mungkin gue terbatas, sama sekali tidak ada bahasan law of attraction ini masuk kategori sains. Dan gue merasa bahwa itu personal dan menurut gue pribadi itu bersifat induksi dan tidak bersifat deduksi. Gue selalu menggunakan kata proposisi untuk menyatakan suatu dugaan atau anggapan atau teori yang masih dalam perjalanan pembuktiannya. Maksudnya ketika dia menyimpulkan suatu hal A dikarenakan B. Menurut experience-nya dia atau observasinya dia. Suatu hal yang diobserv dari seseorang itu saya anggap proposisi karena dia tidak merepresentasikan seluruh populasi yang ada di dunia. Sifatnya masih tidak absolut kebenarannya. Karena pertama bisa saja faktanya ada, kejadiannya ada, namun penyimpulannya yang berbeda. Bukan berarti dengan adanya A dan adanya B, A ini mempengaruhi B. Dia bisa aja dia ada korelasi atau keadaannya muncul karena ada variabel lain. Hanya karena lo menemukan B muncul setelah A, bukan berarti ada hubungan kausalitas B muncul karena adanya A. Menurut gue ini masih suatu pernyataan yang cukup lemah pembuktiannya. Karena apa yang dilihat belum tentu itu suatu hal yang absolut dan butuh proses yang cukup rigor atau cukup ketat atau cukup firm atau kaku sehingga pembuktian A memang kausalitas terhadap B itu adalah sebuah hal yang independen. Sehingga kalau metode itu dilakukan oleh orang lain, maka orang lain tersebut akan menyimpulkan hal yang sama dengan orang yang pertama. Bahkan dilakukan sampai beberapa orang pun akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Proses inilah yang harus ditempuh sehingga bisa menghasilkan proposisi yang sangat mendekati scientific. Yang saya temukan di internet, beberapa promoter dari law of attraction ini cenderung mengambil, meminjam, mencomot terminologi scientific ke dalam proposisinya. Sehingga proposisinya terdengar scientific. Padahal kebanyakan proposisinya ini tidak testified seperti layaknya proposisi-proposisi yang ada di dunia scientific. Salah satunya yang saya angkat di dalam tulisan saya adalah falsifikasi yang ditawarkan oleh Karl Popper. Karl Popper ini adalah seorang filsuf sains di mana dalam bukunya Logic Scientific Discovery mengangkat topik tentang demarcation atau pembatasan antara sains dan tidak sains. Pembatasan sains tidak sains ini dia beri contoh proposisi semua angsa itu berwarna putih. Jadi, proposisi awal adalah semua angsa berwarna putih dan falsifikasinya ketika menemukan angsa berwarna hitam, maka proposisi awalnya gugur dan harus merevisi atau memberikan proposisi yang baru. Menurut Popper, dengan falsifikasi ini teori akan terus-menerus diuji kemampuan dan relevansinya untuk bertahan di alamnya sains. Sehingga teori atau proposisinya ini akan mendekati kebenaran yang absolut. Ketimbang saintis yang terus mengkonfirmasi teori atau proposisinya. Karena konfirmasi itu bisa misleading atau bias. Dan melupakan potensi what could go wrong dari proposisi atau teorinya. Salah satu keanehan dari law of attraction ini ketika dimasukkan ke dalam falsifikasinya Popper adalah dia sangat sulit untuk difalsifikasi. Kenapa? Karena
selalu ada jawaban ketika suatu hal yang dimanifestasi tidak terjadi di kemudian hari. Dan tidak tahu ukuran pastinya kenapa tidak terjadi. Salah satunya ada jawaban bahwa pikiran lo mungkin kurang fokus, terus lo kurang eee, kurang benar-benar, ingin atau mengizinkan atau lo banyak pikiran yang negatif sehingga dia, tidak terjadi. Terus ada yang bilang bahwa semakin lo, menginginkan suatu hal yang besar maka dia butuh waktu atau dia butuh effort lo yang lebih banyak untuk menarik suatu hal itu, untuk hadir di hadapan lo. Banyak banget variasi jawaban atas hal ini. Bahkan law of attraction ini tidak bisa menunjukkan hubungan dari, terminologi yang mereka pinjam, di mana mereka mengatakan bahwa otak itu, memiliki vibrasi ketika manusia berpikir. Tapi tidak ada jurnal research yang menunjukkan bahwa apa yang kita pikirkan atau seseorang yang pikirkan itu sangat unik vibrasinya dibandingin orang yang lain. Seperti ketika ada orang A ingin mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan ada orang lain yang ingin menjadi petani yang sukses, apakah kedua orang ini memiliki vibrasi otak yang berbeda dan sangat unik. Jadi apa ukuran jelas dari vibrasi ini gitu? Ukuran itu mesti memperlihatkan uniqueness dari setiap manifestasi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Bukan berarti karena manusia berpikir otak bervibrasi itu benar ada kaitannya dan itu specifically si vibrasinya ini unik atau relevan dengan apa yang dipikirkan. Jangan-jangan bervibrasi hanya bervibrasi chemical reactions atau neuronsnya saja. Proses-proses ini itu tidak ada jawaban jelasnya sehingga ini sangat abstrak dan eh, free space untuk si orang-orang yang mendukung Loa ini untuk memberikan jawaban-jawaban mereka ketika terjadi atau tidak terjadinya yang mereka manifestasi. Masing-masing personal itu memiliki definisi yang berbeda-beda dan sangat personal. Sifatnya seperti spiritual dan religiusitas, bahkan seni. Karena seni itu sifatnya definisi atau interpretasinya itu sangat personal. Bisa berbeda-beda. Beda orang akan berbeda pula interpretasinya. Sedangkan sains itu sangat dihindarkan dari interpretasi yang berbeda. Sains itu sangat menghindari yang namanya personal opinion atau bahkan bias atas perasaan, nilai, emosional, baik buruk, dan benar-benar independen dari si pelakunya atau saintisnya. Lo harus membuktikan seperti yang Popper bilang, angsa berwarna putih. Maka yang lo fokuskan bukan mencari angsa warna putihnya, tapi lo mencari angsa yang tidak berwarna putih. Jadi lo harus mengukur bahwa apa itu warna putih. Di dunia saintifik, bahkan di dunia ini kan sudah ada ukuran warna dari red, green, blue. Jadi lo bisa menemukan ketika warnanya di luar dari ukuran atau angka dari red, green, blue-nya putih, maka proposisi yang lo anggap awalnya semua angsa berwarna putih itu akan gugur ketika lo menemukan yang tadi, menemukan angsa yang di luar dari red, green, blue code si warna putih tersebut. Dalam falsifikasi ini lo diharapkan untuk tidak bersedih dan mempunyai personal attachment terhadap proposisi atau teori lo. Karena ketika lo terus mencari kesalahan dan lo harus mengakui bahwa lo itu salah gitu. Atau proposisi yang lo ciptakan itu salah dan butuh diperbaiki gitu. Dan disitulah proposisi lo tuh akan terus tersempurnakan. Bahkan dengan cara untuk memfalsifikasi ini menurut gue akan sangat baik untuk menciptakan alam yang jujur gitu. Dan ini sangat berbeda dengan proposisi dari orang-orang yang kecenderungannya ingin mengkonfirmasi dari apa yang mereka bikin gitu, apa yang mereka buat, pernyataan-pernyataan yang mereka ciptakan. Dan ini terjadi di grup
orang-orang yang spiritual dan religius. Karena kebanyakan hal yang tidak terjawab, mereka menghadirkan jawabannya secara mistis. Dan ketika di kemudian hari ada bukti yang mempersalahkan proposisi atau suatu hal yang mereka percayai, nah kecenderungan mereka akan menolak.